man ihtada amma ba'du. Hadirin, munculnya gerakan revolusi mental di Indonesia dilandasi oleh cita-cita luhur bangsa ini untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang tangguh dan berkarakter. Hal ini ditujukan untuk menggembleng manusia menjadi manusia yang baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat lalu Raja Wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Namun hadirin, hingga kini hanya perilaku negatif sajalah yang tumbuh berkembang, mulai dari korupsi, masalah intoleransi, dan sifat ingin menang sendiri menjadi tantangan bangsa ini. Maka tak hanya penting hadirin, revolusi mental haruslah menjadi tekad kita bersama. Hal ini sejajar dengan program revolusi mental yang dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1957 silam. Oleh karena itu, kita harus memiliki figur pemuda yang dapat berperan terhadap bangsa, negara maupun agamanya. Syekh Al-Gulayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya pemuda terhadap umat ini, maka izinkanlah kami menyampaikan syarahan yang berjudul Mental Pemuda dalam Berbangsa dan Bernegara, dengan landasan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka bertutur kata yang benar. Hadirin, istinbatnya adalah wal yakhsha sigot amr. Kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Suatu perintah adalah wajib. Oleh karena itu, wajib kepada kita, saya, saudara, dan kita semua merasa takut. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jika meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Berkaitan dengan masalah tersebut,
Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat tersebut berkenaan dengan pertanyaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas kepada baginda Rasul tatkala Abi Waqqas menjelang wafat seraya bertanya, "Ya Rasul, aku ini memiliki harta yang banyak, tetapi pewarisku hanya seorang wanita. Bolehkah aku bersedekah 2/3 ya Rasul?" Tidak boleh. "Setengahnya ya Rasul?" Tidak boleh. "Bagaimana jika 1/3-nya ya Rasul?" Rasul menjawab, "1/3 itu sudah banyak." Seraya beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya apabila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu, itu lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan lemah tiada berdaya sehingga menggantungkan hidupnya pada belas kasihan orang lain. Lalu timbul pertanyaan hadirin, lemah apa yang harus kita takutkan? Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang terakhir yang ditakutkan adalah lemah akhlak. Sebab jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi muda kita, saya yakin mereka bukan pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Hadirin pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah, sejarah mengatakan bahwa bangsa ini bisa merdeka dikarenakan adanya gerakan angan-angan pemuda di dalamnya. Ya, sebagai agent of change, pemuda adalah aset yang sangat berharga bagi suatu negara. Sejak tahun 1908, masa kebangkitan nasional sampai dengan menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Sofia, Trikolo Darmo, Jong Islam Maitenbon, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh muda yang karismatik. Beliau semua menjadi the brand old man. Istilah Bung Karno menjadi sutkever, bahkan menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Jika tanpa pemuda, mustahil Indonesia ini bisa merdeka. Demikian ungkapan kekaguman Bung Karno kepada generasi muda kita yang tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa. Hadirin, saat ini generasi muda kita telah sangat jauh dari apa yang diharapkan. Karakter bangsa yang dahulu begitu diagung-agungkan kini telah luntur di gelas waktu. Seiring perkembangan, fondasi yang dahulu dibangun dengan kokoh kini telah dihancurkan oleh anak bangsa sendiri. Oleh karena itu, untuk memotivasi jiwa para pemuda bangsa Indonesia, hadirin, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan kalimat Insinyur Soekarno yang berbunyi, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Sebagaimana Bung Roma pernah berkata dalam syairnya, darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah muda. dengan demikian, Islam tidak mengenal istilah pemuda pengangguran, pemuda mejeng nyari mojang, pemuda nongkrong, pemuda nangkring. Namun yang diinginkan Islam adalah pemuda-pemuda yang agresif, inovatif, progresif, dan produktif. Orang Barat mengatakan, many great men started from the newspaper boys. Banyak orang besar sukses mengawali karirnya hanya dengan berjualan koran. Bukan jualan korannya, tapi atas kerjanya
lebih baik mencontoh penjual koran yang memiliki etos kerja yang tinggi daripada mencontoh oknum pegawai kantor mental kerjanya kayak kolor, sedikit-sedikit bisa kendor kemana-mana maunya naik motor, padahal kerjanya cuman molor, disiplinnya hanya waktu dibagi honor. Jika pemuda seperti itu mustahil menjadi pelopor, melainkan hanya menjadi pengekor. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya semangat para pemuda harus disertai dengan iman dan takwa. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para pemuda kita, maka Allah menjamin keberkahan bagi bangsa kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 sebagai berikut. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, demikian jaminan Allah tersebut berupa negara yang berkah akan dilimpahkan jika para pemuda kita beriman dan bertakwa, banyak melakukan kebaikan dan tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Dengan demikian, dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa pemuda merupakan tulang punggungnya bangsa dan agama. Indonesia bisa merdeka, Islam bisa bertahan hingga sekarang ini karena jasa-jasa pemuda pendahulu kita. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua, terutama kepada generasi muda, setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah gereja agar produktivitas meningkat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran jazilan alal ihtimamikum, natlubu minkum alfa alfin istighfar. Wallahu a'lam. Hatur nuhun sadaya.